Di dalam Bible, Yesus itu utusan. Di dalam Quran, Yesus itu Tuhan. Kebalik nggak nih? Tonton aja deh di Molaf Channel sampai habis hanya dalam program 3M. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur atas nikmat dan rizki Allah berupa dua telinga yang telah Allah ciptakan untuk mendengar secara stereo panggilan Allah berupa azan yang selalu dikumandangkan 5 kali sehari. Masa nggak berterima kasih sama yang menciptakannya melalui sholat dan zikir? Ya nggak asik. Dan jangan lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang mengajarkan kita kalau takut itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada syaitan. Asik sekali. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mualaf, sering banget ya kita ini mendengarkan perkataan murtadin atau oknum Kristen yang ikut-ikutan dan mengatakan kalau Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau Allah dalam Al-Quran. Benar nggak? Contohnya ini nih. Isa Al-Masih adalah satu-satunya Nabi yang tidak pernah berdosa. Dan hanya Allah yang tidak pernah berdosa. Nah, kesimpulannya berarti Isa Al-Masih adalah Tuhan karena dia tidak pernah berdosa dan dia adalah suci. Kami katakan bahwa satu pegangan dari Al-Quran berkata, surah An-Nas, ya sebutkan di sana, A'udzu birabbil nas malikin nas, yang syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Itu kepada sesembahan manusia. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Saya percaya Tuhan yang banyak dari manusia adalah Yesus. Tapi di dalam Bible ini nih, ya, mereka paksakan bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Ternyata hanya seorang pesuruh, hanya seorang pelayan, hanya seorang hamba dan utusan Tuhan. Bahkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini can do anything upamita aya numi warang gitu ya. Nah, ini kemarin nyambung gitu. Jadi Yesus ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada yang nyuruh. Tuh bisa nanaon tah. Masa? Nggak percaya? Coba lihat nih di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus ya? Dia itu siapa ya? Bingung ente. Jadi di sini aja kalimat bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan berubah menjadi manusia dan diam di antara kita yang mereka sebut kalimatullah atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dibantah sama perkataan Yesus sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, bukan apa yang aku firmankan atau kehendakku sendiri. Itu kata Yesus. Mau direvisi, babenguk sia tah revisi. Itu baru satu dalam Bible ya yang menyatakan bahwa Yesus itu utusan Allah. Terus kesimpulan bahwa Isa Al-Masih itu Allah dari mana? Dari Az-Zukhruf, dari Al-Maidah, dari Maryam, dari Ali Imran. Iqra mantakna, baca no bener siate murtadin. Di dalam Bible, Yesus Kristus yang dianggap Tuhan dan dijadikan Tuhan oleh si penyesat Paulus dari Tarsus tidak pernah mengatakan Yesus itu keluar dari mulutnya sendiri itu menyimpulkan bahwa akulah Allah atau dirinya adalah Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi ya, atau Allah itu sendiri. Gak pernah. Tapi kata si Paulus dari Tarsus dan juga si Petrus muridnya Yesus itu kisahnya terdapat di dalam
Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Isinya jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Andai. Edan ya. Terus nih di dalam Roma 14 ya, Roma 14 ayat 9, di situ ada kalimat sebab itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dulu ya, ini mah dulu ketika saya masih di zaman jahiliyah lah, zaman masih dalam keadaan kafir gitu ya. Saya mengaminkan dan mengiyahkan pernyataan ini secara gitu, dosa gue teh sudah ditebus sama Yesus ya, digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi saking seringnya baca Bible, saya jadi mikir gitu ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus harus bilang begini gitu, aku bersyukur kepadamu Bapa, yaitu Allah, Tuhan langit dan bumi. Itu terdapat dalam Matius 11 ayat 25 ya, atau dalam bahasa Arabnya Alhamdulillah lahu ma fis samawati wal ard hayyallah. Malah Yesus bilang begini nih di dalam Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia, yaitu Allah, telah mengurapi aku. Karena disebut Al-Masih, karena kan Al-Masih ini atau Mesias atau Masihu atau Masiah ini artinya kan diurapi ya, dibelai gitu ya, gitulah. Dan ini tuh pernyataan Yesus langsung untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang-orang miskin. Dan ia, yaitu Allah, telah mengutus aku. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah atau dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang telah diutus sama Allah, telah diutus oleh Allah. Itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 29. Loh, bahkan ketika Yesus mengajar di bait Allah, Yesus tuh ngomong gini nih. Itu terdapat dalam Yohanes 7 ayat 28 sampai 29 ya. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia, yaitu Allah yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Allah sebab aku datang atau diciptakan atau dikirim oleh Allah, dan Dialah Allah yang mengutus aku. Tuh, bayangkan kalimatnya jelas gitu loh. Terus Yesus ngomong gini nih di dalam Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia, yaitu Allah yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini tuh seperti mualaf ya. Betul tidak? Seperti mualaf dong pernyataan ini ya. Jadi kata Yesus, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus, yang mempunyai hidup kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam kegelapan atau dalam kekafiran menuju masuk Islam. Wasik. Makin penasaran tah sim kuring tehnya, dibuka lagi tah Bible teh. Ketemulah pada saat Yesus ngomong di Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 5 ayat 37. Di situ Yesus ngomong Allah yang telah mengutus aku. Allah yang telah mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Disambung tah di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Allah yang telah mengutus aku. Saya langsung mikir di situ ya. Kalau memang Yesus adalah Sang Firman dan Firman itu adalah Allah atau kalimatullah gitu ya. Kenapa Yesus ngomong kayak gini nih di Yohanes 7 ayat 16 sampai 18. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu bahwa ajaranku ini berasal dari Allah, bukan dari kata-kataku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia, yaitu Allah yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya, artinya jujur. Makin penasaran saya teh. Saya buka lagi lah di dalam Yohanes 8 ayat 42 gitu.
Yesus teh bilang begini, jikalau Allah atau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, yaitu Yesus. Sebab aku keluar dan diciptakan atau datang dari Allah, dan aku bukan datang atas kehendakku sendiri, melainkan dialah Allah yang telah mengutus aku. Terus di dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 45 ditambah ayatnya 49 sampai 50. Ini keren banget nih. Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia, yaitu Allah yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, kata Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Bukan artinya, oh Yesus ini adalah Allah karena aku sudah melihat Dia. Bukan, karena melihat pekerjaannya, melihat kehendak Allah ya, yang telah mengutus Yesus. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa Allah yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah, ulang tarik dong saya kan mikir, Yesus itu kan Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Tapi ayat-ayat tadi bilang, kata Yesus langsung bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan. Yesus diutus oleh Allah, oleh Bapa. Gigidek saya gitu ya, nggak percaya. Ini nggak percaya di sini gitu. Kan di sini Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Nggak percaya teh ya. Dibuka lagi kok saya teh. Tapi memang sudah takdirnya Allah. Malah saya dapat sebuah ayat yang menjadi logo saya ini nih ya. Logo saya ini Yohanes 17 ayat 3. Di sini tertulis kalimatnya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka atau umat Kristen harusnya mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Wow, ngahuleng dong saya ya kan, saking kagetnya gitu. Di sini teh mulai gitu ya, berdebar jantung teh. Untuk lebih meyakinkan lagi, terakhir saya buka di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesus teh ngomong gini, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kan Yesus itu Allah itu sendiri, Yesus itu Bapa itu sendiri, Tuhan itu Yesus itu sendiri. Tapi kok Yesus bilang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Wah, udah finish, selesai gitu, fix. No debat bahwa Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah, pelayan Allah, ART Allah, pembantu Allah, bukan Tuhan, bukan juga Allah di dalam Bible ini. Tapi kalau menurut murtadin atau kafirun bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah Allah di dalam Al-Quran dengan kesimpulan khayalan dan karangan mereka sendiri yang katanya hafal 30 juz, Islam yang taat, rajin baca Quran, juara MTQ dan tetek bengeknya, apa nggak mereka nggak baca dalam Quran sendiri, dalam Quran surah Al-Imran ayat 49. Di situ ada kalimat wa rasulan ila bani Israila ani qad jitukum bi ayatim mir rabbikum, yang artinya dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda berupa mukjizat dari Tuhanmu. Yang dilanjutkan di ayat ke-51-nya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Kalau Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, terus kenapa nih ada dalam Al-Quran itu penjelasannya dalam Quran surah An-Nisa ayat 171, innamal masihu Isa ibnu Maryama rasulullahi wa kalimatuh alqaha illa Maryama waruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dengan yang diciptakan ya, dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ditambah ayat 172-nya ada kalimat layan taskifal masihu ayyakuna abdalillahi. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dipertegas lagi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara lazina
qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu atau Isa putra Maryam itu adalah Allah. Ditambah lagi ayat ke-72-nya, laqad kafara lazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma lizzaliminna min ansar. Artinya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan atau berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Isa Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zolim itu. Lihat juga tuh ayat ke-75-nya. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Bahkan Nabi Isa sendiri berkata dalam Quran surah Maryam ayat ke-30, 31 dan 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni abdullah attaniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina man kuntu wa ausoni bis salati wa zakati madumtu hayya wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haza siratum mustaqim. Yang artinya, dan ia yaitu Isa Al-Masih berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikanku kitab yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Ini kata Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Tapi sebagian orang Kristen yang percaya akan dusta para murtadin teh ikut-ikutan sok-sokan paham Al-Quran padahal nggak tahu isinya, dengan mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tuh adalah jalan yang lurus, tahu akan hari kiamat dan tetek bengeknya ya dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, dan banyak ayat-ayat yang lainnya mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Bebenguk Sya glowing, tahu hari kiamat dari Hong Kong. Dalam Bible aja Yesus yang katanya sebagai Allah Tuhan nggak tahu hari kiamat. Tuhan itu perfect, cuna ya. Yesus teh maha tahu segalanya. Pohon ara nggak berbuah karena musimnya aja nggak tahu, terus dikutuk. Aduh. Malahan Allah teh peringatkan dalam Quran surah As-Saff ayat ke-6. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah, ingat kata Allah, ketika Nabi Isa Al-Masih putra Maryam ini mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Isa sendiri mengaku bahwa dia adalah utusan Allah di dalam Al-Quran. Kira-kira mirip nggak dengan kalimat yang ada dalam Bible yang terdapat dalam Matius 15 ayat 24? Ini versi mudah dibaca ya. Kata Yesus begini, Allah mengutus aku hanya untuk orang-orang Israel yang tersesat. Nah loh. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran dan juga Bible ini Isa Al-Masih atau Yesus Kristus fix, no debat, adalah siapa? Betul, adalah utusan Allah, hamba Allah, Rasul Allah, dan bukan Allah. Jelas ayatnya semua tertulis. Jadi para murtadin ini yang mengaku-ngaku ya, atau mengada-ngadakan sesuatu dan menjelaskan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah Allah dalam Al-Quran dan di dalam Bible, sebenarnya mereka ini sedang mempertontonkan keraguannya, kedunguannya, kebodohan mereka sendiri. Karena jelas mereka ini tidak tahu isi dalam Al-Quran di dalam Bible, nggak tahu, nggak pernah baca gitu. Jadi masih mau murtad.
mangga silahkan wilujeng gelis kasep ya, karena Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 54. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu may yartada minkum ang dinihi fasawfa yatillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunnahu azilatin 'alal mu'minina aziatin 'alal kafirina yujahidunna fisabilillahi wala yakhafuna laumata laim zalika fadlullahi yutihi mayyasya wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan menantangkan suatu kaum. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah dengan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan, hinaan, bulian atau orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Masya Allah. Kalau pepatah kita mah ya, dalam bahasa Indonesia mah, mati satu tumbuh 1000, murtad satu mualaf 1000, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan saya pribadi tentunya, agar kita ini jauh dari murtad dan jauh dari perbuatan syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terima kasih sahabat Molab, syukron, jazakumullah khairan. Saya Erik Rianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutuna illa wa antum muslimun.